Pemirsa, pasca penetapan KPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, malam ini akan mengunjungi Istana Negara Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Dan inilah pemirsa visual iring-iringan dari rombongan Prabowo Subianto yang saat ini sudah berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, yang informasinya akan menuju ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya pemirsa, inilah visual terkini dari iring-iringan rombongan kendaraan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menuju ke kawasan Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Adapun sebelumnya pada hari ini KPU telah melakukan penetapan untuk pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 di kantor KPU RI Jakarta. Usai penetapan dari KPU, Prabowo Subianto Presiden terpilih periode 2024-2029 juga sempat melakukan pertemuan ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan agenda yakni ke Rusunawa di Muara Baru, Jakarta Utara untuk menemui warga. Setelahnya Gibran melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menyampaikan kepada awak media bahwa ia akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada malam ini. Saat ini untuk iring-iringan kendaraan Prabowo pemirsa sudah berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Saat lagi akan sampai di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, suasana terkini di Istana Kepresidenan Jakarta pemirsa nampak sepi, tidak ada aktivitas menjelang kedatangan dari Prabowo Gibran yang akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan malam ini. Namun tadi terkait dengan agenda pertemuan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih sudah dikonfirmasi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres. Gibran menyampaikan bahwa dirinya memang akan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi meskipun ia tidak merinci apa yang akan dibahas secara pasti dalam pertemuan malam ini. Dan sebelumnya dalam konferensi pers, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sudah menyiapkan transisi pemerintahan baru dan ia juga menyampaikan bahwa pemerintah yang baru dapat langsung bekerja.
Raka Buming Raka akan menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Udah kayak gini nggak apa, jangan ada kompas terus gitu kan, kayak gini nggak apa-apa, kita jangan lewatin mobil polisi, nggak apa-apa, kayak gini jangan ada kompas, Tadi kelihatan ya? iya nggak apa, kayak gini nggak apa, jangan kayak gini, nggak apa, nanti kita nggak ngelalu ini gitu. Oke, nah kayak gini nggak apa, nggak ada kompas. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami, politisi Partai Gerindra, Bang Wihadi Wianto. Assalamualaikum, selamat malam Bang Wihadi. Waalaikumsalam, selamat malam Nadia. Baik, Bang Wihadi, terkait dengan rencana pertemuan Prabowo Gibran menuju ke Istana Kepresidenan, apa yang Anda cermati ataupun sudah ada informasi terkait apa pertemuan ini nantinya? Ya, saya kira pertemuan ini adalah pertemuan yang memang silaturahmi setelah adanya keputusan KPU yang tadi siang juga sudah menyatakan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan tentunya tadi juga Mas Gibran sudah bertemu dengan Wapres, dan saya kira malam ini terjadwal dengan Presiden Jokowi, dan ini adalah merupakan suatu pertemuan ya bagaimanapun juga pertemuan selain memberikan suatu laporan secara resmi, artinya bahwa sesuai dengan keputusan KPU, Presiden terpilih 2024 adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini tentunya ada beberapa hal yang memang silaturahmi yang sebenarnya merupakan silaturahmi yang boleh dikatakan sebagai Pak Prabowo ini bagaimanapun juga kan masih sebagai menterinya Pak Jokowi. Tentunya masih juga harus melaporkan hasil daripada apa yang dicapai oleh Pak Prabowo pada yang hari ini yang diputuskan oleh KPU. Jadi masih sebatas itu yang kami lihat bahwa pertemuan ini akan terlaksana. Oke, tadi Presiden Jokowi dalam konferensi pers juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan transisi untuk pemerintahan baru. Apakah pertemuan malam ini juga akan membicarakan transisi ini, Bang Wihadi? Ya, masalah transisi ini kan boleh dikatakan bukan sesuatu transisi yang secara konstruktif berubah, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo kan mengusung pada saat kampanye lalu, dan sekarang ini pun Pak Prabowo sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja Pak Prabowo dan juga program-program kerja Pak Jokowi, dan menyempurnakan program-program Pak Jokowi untuk periode 2024-2029 yang akan diemban oleh Pak Prabowo. Jadi ini adalah merupakan suatu bentuk transisi pemerintahan, tetapi bukan berarti bahwa akan terjadi perubahan secara konstruktif, tetapi hanya melakukan suatu penyempurnaan dan ke apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini tetap adalah sinambungan program-program kerja Pak Jokowi, tetap akan dipertahankan. Oke, baik. Bang Wihadi dan juga pemirsa, kita saksikan di layar kaca saat ini untuk di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Nampaknya kendaraan dari Prabowo Subianto sudah tiba. Iring-iringan kendaraan sudah tiba di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada malam ini direncanakan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, akan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya kembali ke Bang Wihadi, mungkin Bang Wihadi dari Koalisi Indonesia Maju atau dari internal Partai Gerindra, adakah yang ikut dalam pertemuan malam ini? Sampai saat ini kami baru terinformasi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi mungkin ini adalah pertemuan daripada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Saya belum mendapatkan konfirmasi siapa saja yang akan ikut hadir. Oke,
Baik, Bang Wihadi, ini kan tadi juga Anda sampaikan bahwa Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sudah dipastikan akan melanjutkan program-program pemerintahan dari Presiden Jokowi. Lalu apa urgensinya untuk pertemuan malam ini? Sementara tadi juga pasca penetapan KPU hanya selang beberapa jam saja, Prabowo Subianto juga melakukan safari politik begitu bertemu kepada PKB. Apa mungkin rentetan peristiwa yang terjadi hari ini antara pertemuan PKB kemudian saat ini bertemu dengan Presiden Jokowi? Apa urgensinya mungkin? Iya, saya kira permasalahan urgensi ini kan merupakan satu pelaporan atau merupakan saya kembali lagi sampaikan bahwa Pak Prabowo ini kan sebagai Menteri Pak Jokowi pada saat ini tentunya akan melaporkan sebagai saat ini sebagai seorang menteri kepada Presiden yang tetap harus dilaporkan bahwa beliau sudah ditetapkan oleh KPU dan pada saat ini nanti tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerjanya Pak Jokowi. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang urgensi apa, tetapi memang inilah yang terjadi bahwa kemudian komunikasi-komunikasi yang terjalin ini kan adalah merupakan suatu juga apa yang sudah dilakukan untuk memperkuat daripada koalisi yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo pada saat. Oke, artinya ini masih juga terkait dengan kewajiban Pak Prabowo untuk melaporkan sebagai Menteri Pertahanan Presiden Jokowi begitu. Tadi berbicara tentang koalisi mungkin Bang Wihadi, apakah ini juga mungkin berkaitan dengan peta koalisi nantinya atau siapa yang akan berada di oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran begitu? Bisa saja hal itu tetap akan dilaporkan juga mengenai masalah pertemuan-pertemuan dengan PKB, pertemuan-pertemuan dengan Nasdem, dan tentunya ini adalah tentunya merupakan keberlanjutan daripada program kerja Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga bahwa kedua partai itu kan menjadi koalisinya Pak Jokowi pada saat ini, dan tentunya keberlanjutan itu akan bisa melanjutkan dengan program-program Pak Jokowi ini akan bisa dilanjutkan dengan baik nantinya oleh Pak Prabowo. Bang Wihadi, ini juga mungkin yang publik pertanyakan, apakah akan ada pula rekonsiliasi antara koalisi dari Prabowo Gibran dengan PDIP begitu? Ya, bagaimanapun juga Pak Prabowo sudah menyatakan, sudah menyampaikan dalam pidato kemenangan pada saat Quick-Count bahwa akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun negara ini. Sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban untuk membangun anak bangsa ini. Dan saya kira ini adalah merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada siapapun sebagai anak bangsa untuk sama-sama membangun negara ini. Jadi baik itu kepada PDI Perjuangan, kepada Nasdem, kepada PKB, dan kepada lainnya pun itu adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan. Bagaimana Pak Prabowo menginginkan bahwa seluruh elemen bangsa ini bersama-sama untuk membangun Indonesia. Ini adalah rumah besar kita yang setelah kita konsultasi selesai, maka kita sama-sama membangun negara ini. Oke, Prabowo ingin merangkul semuanya, artinya Bang Wihadi peluang rekonsiliasi cukup besar nampaknya? Ya, rekonsiliasi harus dilakukan memang dalam hal ini. Itulah bentuk daripada komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahwa komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah dalam bentuk rekonsiliasi kepada seluruh daripada elemen bangsa setelah selesai kontestasi daripada Pilpres nanti kemarin itu. Oke, baik. Bang Wihadi, kita juga sudah bergabung saat ini Mbak Dita Indasari, politisi dari PKB. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dita. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Wihadi. Malam Mbak Dita. Mbak Dita, bisa dijelaskan mungkin apa yang Anda cermati ataupun apa informasi terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan PKB tadi? Caimin, apakah ini membahas peta koalisi selanjutnya ataukah PKB dipastikan akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran mungkin? Ya, yang pertama jelas kita dari DPP PKB dan seluruh jajaran PKB sangat apresiasi Pak Prabowo mau mampir ke kantor DPP PKB tadi sore dan pertemuannya cukup lama, 1,5 jam hampir ya. Sejak beliau datang sampai pulang. Kita apresiasi sekali. Dan yang kedua, karena sejak keputusan MK kemarin yang menetapkan
pasangan Amin gugatannya tidak diterima, maka bagi PKB dan bagi Koalisi Perubahan ya, sebetulnya proses Pilpres sudah selesai. Jadi Koalisi Perubahan sendiri juga sudah selesai tugas dan targetnya, sudah paripurna. Maka Cak Imin menerima Pak Prabowo bukan lagi sebagai cawapres, tapi sebagai Ketua Umum DPP PKB. Dan Pak Prabowo juga hadir bukan sebagai capres, tapi sebagai presiden terpilih karena sudah ditetapkan oleh KPU tadi siang. Jadi kami happy, kami senang sekali Pak Prabowo bisa dan mau hadir tadi di DPP PKB. Nah, dalam kesempatan tadi itu pertemuannya memang berlangsung hangat ya, dan penuh guyon, penuh humor, karena memang PKB dan Cak Imin selalu gembira, sehingga kegembiraan itu juga menular. Jadi tadi sambil guyon, sambil ngobrol dengan teman lama yang sudah pacaran setahun tapi nggak jadi kepelaminan kok. Nah, ini sekarang ketemu lagi. Kita titipkan ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan, supaya nanti Pak Prabowo bisa insert atau memasukkannya ke dalam polisi beliau pasca nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Apa kita sebut agenda perubahan? Pertama karena memang 8 agenda itu merupakan posisi PKB di dalam program berbangsa dan bernegara. Kedua, karena dalam proses Pilpres kemarin banyak sekali aspirasi juga dititipkan kepada pasangan Amin, sehingga agenda perubahan itu juga menjadi hal yang kita rumuskan dalam proses bercapres dan bercawapres selama 7,5 bulan. Nah, kita juga titipkan itu ke Pak Prabowo dan alhamdulillah sambutan beliau positif sekali. Beliau juga menganggap 8 agenda itu sesuatu yang baik untuk negara ini, dan kita sebagai PKB kita titipkan 8 agenda perubahan, selain karena kami anggap baik, juga karena kami ingin tidak menjadi kacang lupa akan kulitnya. Jadi apa-apa yang memang menjadi aspirasi dari orang-orang yang sudah memilih dalam Pilpres dan Pileg kemarin, kami upayakan semampu dan sebisa mungkin jika bisa diakomodir di dalam pemerintahan Pak Prabowo berikutnya. 8 agenda perubahan tadi disampaikan untuk aspirasi dari para pemilih di Pilpres kemarin. Lalu apakah ada ke arah untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak Dita? Iya, jadi memang begini Mbak, untuk berkoalisi itu kan memang butuh secara kepartaian ya, proses internal yang... Nah, kita kan kemarin selama 2 bulan pasca pemilu kita fokus pada memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga proses internal terkait persetujuan dari cabang-cabang dan provinsi pengurus PKB itu belum sempat dilakukan. Nah, putusan itu baru kemarin dan kita juga terima. Nah, kita belum melakukan konsolidasi internal untuk memastikan secara resmi posisi partai ke depan, termasuk konsultasi dengan para ulama ya, yang selama ini membesarkan PKB dan Amin. Jadi kita butuh waktu, itu menjadi putusan resmi partai, karena ini akan mengikat selama 5 tahun ke depan kan, bergabung atau tidak bergabung. Akan ada konsekuensi selama 5 tahun ke depan, jadi keputusannya pun harus betul-betul keputusan kolektif kepartaian. Nah, kita minta waktu beberapa lama sehingga bisa ada keputusan yang definitif. Toh Pak Prabowo juga kan nanti baru dilantik 20 Oktober ya. Jadi dalam bulan ini kan masih berproses terus. Oke, baik. Jadi masih menunggu pembicaraan di internal partai dan juga tadi menunggu ataupun meminta rekomendasi begitu kepada para ulama yang membesarkan PKB. Saya kembali ke Bang Wihadi mungkin. Bang Wihadi, kalau berbicara kekuatan dari Koalisi Indonesia Maju, ini kan di parlemen sendiri belum mencapai suara mayoritas begitu 50% plus 1. Dari suara Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN ini hanya di kisaran 43% saja. Apakah dipastikan nantinya akan ada partai politik lain yang bergabung dalam koalisi Anda? Ya, kalau
kita melihat tadi pidato Pak Prabowo bahwa menginginkan adanya koalisi yang kuat, koalisi yang mempunyai kekuatan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, tentunya dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, komunikasi-komunikasi yang dijalani Pak Prabowo inilah yang mungkin bisa memberikan tambahan dalam koalisi ke depannya. Nah, tapi tentunya ini semuanya bukan berarti bahwa Pak Prabowo bersilaturahmi itu sebenarnya juga salah satunya adalah rekonsiliasi dan juga bersama-sama untuk menyatukan visi dan misi dalam melakukan roda pemerintahan 2024 nantinya. Dan tentunya tadi dari Mbak Dita, PKB juga sudah menyatakan ada 8 perubahan dan sudah diterima oleh Pak Prabowo. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang penyempurnaan daripada program-program Pak Jokowi yang memang menjadi komitmen Pak Prabowo untuk menjalankan itu. Jadi bagaimanapun juga bahwa memang komunikasi yang dijalin ini tidak lain adalah bagaimana memperkuat daripada koalisi yang pemerintahan yang baru, sehingga dengan adanya koalisi yang kuat maka pemerintahan ini akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terhadap rakyat, dan kesejahteraan terhadap rakyat itu akan tidak terganggu dan memberikan satu kemakmuran kepada rakyat kita semuanya dengan pembangunan yang memang kita akan song-song menjadi negara Indonesia yang maju 2045. Oke, Bang Wihadi, ini kan kalau berbicara partai yang lulus parliamentary threshold ini kan ada 8 partai, di koalisi Anda ada 4 partai begitu. Apakah sudah ada rencana kemudian dari Prabowo Subianto akan bertemu dengan ketum parpol mana lagi yang belum dirangkul begitu dalam koalisi ini? Ya, saya kira kalau bicara mengenai masalah silaturahmi, tentu bahwa silaturahmi itu sudah dilakukan tidak hanya oleh Pak Prabowo, tetapi tentunya dilakukan juga oleh pimpinan-pimpinan partai dan juga dari Gerindra sendiri pun juga selain Pak Prabowo juga komunikasi selalu dilakukan oleh sekjen, oleh ketua harian. Ini adalah merupakan satu bentuk komunikasi ke depannya. Jadi saya kira siapapun kalau dalam parlemen di parlemen kita berkomunikasi semuanya. Jadi kita juga dalam menyamakan visi ini kita selalu berkomunikasi dengan semua partai. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo ini concernnya kan merupakan satu silaturahmi setelah kontestasi daripada Pilpres yang dimana berseberangan, tentunya bersilaturahmi bukan berarti mengajak berkoalisi langsung, tetapi bersilaturahmi bisa saja bahwa kita memberikan suatu suasana kenegarawanan, suasana kita sama-sama sebagai anak bangsa. Setelah konsultasi selesai, maka kita semuanya bersama-sama membangun negara ini. Oke, baik. Artinya komunikasi tidak hanya dijalin oleh Pak Prabowo saja, tapi juga dari elit-elit partai politik dalam koalisi Indonesia Maju begitu. Saya kembalikan ke Mbak Dita, mungkin Mbak Dita. Posisi dari PKB sebetulnya bagaimana? Kalau tadi mendengarkan konferensi pers, ini juga Prabowo sampaikan bahwa intinya Caimin akan tetap bekerja sama dan kemudian kerjasama ini akan lebih produktif. Apa makna dari kalimat yang disampaikan ini mungkin kalau dicermati oleh PKB? Ya, begini, kontrak politik PKB dengan Pak Jokowi itu kan sampai 2024. Sampai habisnya masa kepemimpinan beliau, di mana di situ PKB bersama Gerindra bekerja sama untuk mengawal Presiden Jokowi sampai habis masa berlakunya ya, masa kekuasaan beliau. Jadi kerjasama dengan Gerindra di legislatif maupun di eksekutif dalam sisa periode ini tetap akan berjalan baik. Itu komitmen kita. Jadi meskipun ada periode pilpres yang kelihatannya kita berada berbeda, tapi untuk dukungan dan pengawalan terhadap Pak Jokowi bersama Gerindra di legislatif maupun di eksekutif, itu PKB tetap komit sampai selesainya periode Pak Jokowi. Nah, tinggal kalau itu akan diteruskan nanti pasca 2024 Oktober, tentu ini masih berproses.
baik di internal maupun juga di eksternal. Karena kan begini Mbak, PKB kan posisinya memang bukan partai pengusung ya. Jadi memang pasti akan ada dinamika dan sebagainya. Tapi paling tidak ya apapun itu kita sudah titipkan 8 aspirasi itu. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau itu diserap oleh Pak Prabowo sebagai policy baik di legislatif maupun di eksekutif, paling tidak kerjasamanya akan lebih baik, pasti solid. Oke, Mbak Dita, tapi tadi di KPU pada saat menghadiri penetapan Prabowo Gibran, ini Caimin juga menyebut bahwa sebetulnya PKB masih ingin hak angket digulirkan di DPR begitu. Tapi ini kan sebelum adanya pertemuan Prabowo dengan Caimin. Apakah sampai saat ini memang PKB masih menginginkan hak angket bergulir atau ada perubahan setelah tadi Prabowo kemudian bersilaturahmi dengan Caimin? Hak angket itu kan aspeknya legislasi, hukum. Bukan politik dalam arti ingin mengubah hasil pemilu atau menyerang presiden terpilih atau presiden yang sedang menjabat sekarang, Pak Jokowi. Jadi hak angket itu hanya memeriksa apakah kesesuaian di dalam legislasi pemilu sudah berjalan dalam praktek. Apakah Dasolen dengan Dasein itu sudah matching, itu saja. Apakah undang-undang pemilu ini memang perlu kita revisi? Sehingga nanti dalam pelaksanaan berikutnya 2029 atau bahkan pilkada bisa lebih baik lagi. Jadi aspeknya lebih ke legislasi pemilunya, bagaimana pelaksanaannya. Bukan aspek politik ingin menyerang pemerintah atau berposisi berhadapan dengan pemerintah, enggak sama sekali. Oke. Ini terkait dengan kesesuaian legislasi pemilu saja dan hak angket juga jika nanti memang digulirkan ini juga tidak bisa mengubah hasil pemilu karena kemarin juga hasil dari MK ini juga merupakan keputusan yang final dan mengikat begitu. Bang Wihadi, Mbak Dita, kita jeda terlebih dahulu dialognya dan pemirsa Breaking News Indonesia TV masih akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.